Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kami kelompok 1 dari mata kuliah mesin listrik akan menjelaskan tentang motor DC compound. Dimulai dari saya dan perkenalkan, nama saya Emris Gaji Rosid dengan NIM 044. Dan saya Dewa Bramandia Pratama dengan NIM 035. Saya Nurul Aulia Azhara dengan NIM 052. Saya Rahmawati Nursinta dengan NIM 054. Saya Denny Arif Dewanto dengan NIM 036. Saya Muhammad Ahmad Dali dengan NIM 049. Yuk, simak video penjelasannya. Motor DC atau sering disebut juga dengan motor listrik arus searah adalah suatu perangkat yang dapat mengubah energi listrik searah atau direct current menjadi energi kinetik. Jenis-jenis motor DC antara lain motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor dan motor DC sumber daya sendiri atau self-excited DC motor. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu Shunt DC motor, Series DC motor, dan Compound DC motor. Motor ini disebut compound karena merupakan hasil kombinasi 2 jenis motor DC, yaitu motor DC Shunt dan motor DC seri. Dengan memadukan 2 sistem medan magnet yang berbeda, motor ini bisa menangani berbagai jenis beban, dari ringan hingga berat, dengan respon yang efisien dan aman. Dalam video nanti, kita akan melihat bagaimana aliran arus bekerja, interaksi medan magnet yang terjadi, dan bagaimana sistem ini bisa mempertahankan performa meski beban berubah. Dalam motor DC compound terdapat 2 jalur utama arus untuk menghasilkan medan magnet. Yang pertama yaitu kumparan shunt atau shunt field winding dihubungkan paralel terhadap jangkar. Kumparan ini memiliki resistansi tinggi dan hanya dilewati arus kecil. Yang kedua yaitu kumparan seri atau series field winding dihubungkan seri dengan jangkar dan dilalui arus besar tergantung beban. Di video bisa kita lihat arus masuk ke terminal positif motor, lalu terbagi 2, satu mengalir ke kumparan shunt dan satu lagi ke kumparan seri, kemudian ke armatur atau jangkar. Kedua medan ini bekerja secara bersamaan dan menciptakan gaya magnetik gabungan yang sangat kuat. Interaksi medan magnet dari 2 kumparan dalam motor compound mempengaruhi torsi awal motor seperti yang telah disebutkan. Motor DC compound memiliki 2 sumber medan, kumparan shunt dan seri. Dalam konfigurasi kumulatif compound, flux dari keduanya saling memperkuat. Artinya, flux total yang dihasilkan adalah P total sama dengan P shunt plus P seri. Ketika motor mulai berputar dari keadaan diam, arus jangkar masih sangat besar karena back EMF belum terbentuk. Arus besar ini juga mengalir melalui kumparan seri, menghasilkan flux medan tambahan yang memperkuat flux dari kumparan shunt. Akibatnya, motor menghasilkan torsi awal yang sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan motor shunt biasa. Motor DC compound bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, di mana konduktor yang dialiri arus di dalam medan magnet akan mengalami gaya mekanik, sehingga rotor atau jangkar berputar. Uniknya, karena motor compound memiliki 2 sumber flux dari lilitan seri dan lilitan shunt, maka medan magnetnya bisa berubah tergantung kondisi beban. Pada saat beban ringan, arus jangkar kecil sehingga flux dari kumparan seri pun kecil. Yang dominan adalah flux dari kumparan shunt, sehingga motor memiliki kecepatan yang relatif stabil. Namun saat beban meningkat, arus jangkar dan otomatis arus kumparan seri meningkat. Ini memperbesar flux seri, sehingga total flux ikut naik dan torsi meningkat secara otomatis. Secara dinamis, motor ini menyesuaikan diri terhadap perubahan beban tanpa mengorbankan kecepatan secara drastis. Ekuivalen motor DC compound memiliki 2 jenis kumparan. Yang pertama, kumparan shunt atau shunt winding dihubungkan secara paralel dengan jangkar armatur. Yang kedua yaitu kumparan seri atau series winding dihubungkan seri dengan jangkar armatur. Rumus dari arus total pada motor DC compound yaitu I total sama dengan ISH ditambah IA, di mana I total merupakan arus total dari sumber, kemudian ISH adalah arus pada kumparan shunt, kemudian IA adalah arus armatur, juga melalui kumparan seri. Kemudian untuk rumus tegangan balik atau back EMF didapatkan rumus EB sama dengan V dikurangi IA dalam kurung RA ditambah RSE, dengan keterangan EB adalah tegangan balik atau back EMF, V adalah tegangan input dari sumber, IA adalah arus armatur,
RA merupakan resistansi lilitan armatur, RSE merupakan resistansi lilitan seri. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian ekuivalen motor DC dengan penjelasan sebagai berikut. Pada gambar A, gambar pertama, kumulatif komponen kumpulan seri dan kumparan sun memperkuat medan magnet satu sama lain, di mana arus medan IF mengalir melalui kumparan sun RF dan induktansi medan LF. Kumparan seri RS LS dilalui arus jangkar IA, umumnya untuk beban berat karena torsi awal tinggi. Yang kedua yaitu gambar B atau differential component. Kumparan seri bekerja melawan kumparan sun atau arah arus berlawanan, memberikan regulasi kecepatan yang lebih stabil, tapi torsi awal lebih rendah. Lebih cocok untuk aplikasi presisi, bukan pada beban berat. Dari video dan penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa motor DC compound merupakan solusi ideal untuk sistem mekanis yang menuntut torsi awal besar sekaligus kecepatan yang stabil. Motor ini banyak digunakan dalam lift dan elevator, kren dan konveyor industri, serta kereta listrik. Karena kemampuan adaptasinya terhadap perubahan beban, motor compound menjadi pilihan utama di banyak aplikasi industri berat. Jadi, dengan memahami aliran arus, medan magnet, prinsip kerja, dan persamaannya, kita bisa lebih mudah menganalisis dan mendesain sistem berbasis motor DC compound. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami kerja motor compound baik secara visual melalui video maupun secara teori tekniknya.